Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Haifa Aditya dengan NIM 12380303076. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS saya, mata kuliah Administrasi Publik, dengan memaparkan materi yang berjudul Dimensi Organisasi dan Etika. Apa sih dimensi organisasi dan etika? Melingkupi apa saja sih dua hal itu? Nah, pertama, dimensi organisasi yang melingkupi batasan dan ruang lingkup, perubahan paradigma, desain dan struktur, kaitan antara desain struktur dan manajemen, serta efektivitas organisasi, serta isu-isunya. Yang kedua, ada dimensi etika yang melingkupi batasan dan ruang lingkup, paradigma, aplikasi etika dan moral, dan beberapa isu penting. Apa sih dimensi organisasi? Dimensi organisasi berkenaan dengan siapa atau kelompok mana yang harus mengimplementasikan atau mengerjakan yang telah diputuskan. Dimensi organisasi memiliki aspek-aspek penting. Aspek pertama yang ditekankan adalah pembagian tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam bekerja baik secara vertikal maupun horizontal. Aspek yang kedua tidak kalah penting adalah apakah pihak yang mengerjakan tugas tersebut mampu atau memiliki kompetensi yang memadai dalam mengerjakan suatu tugas dengan kemampuan dalam mengerjakan tugas tersebut. Aspek lain yang sering muncul adalah apakah ada upaya yang berkesinambungan untuk menilai efektivitas dari organisasi publik yang ada, termasuk unit-unit kerja yang ada di dalamnya. Berikut saya akan menjelaskan tentang struktur dimensi organisasi. Yang pertama, ada batasan dan ruang lingkup. Batasan dan ruang lingkup adalah dua istilah yang sering digunakan dalam berbagai bidang seperti penelitian, penulisan, dan proyek. Meskipun memiliki kemiripan, tetapi dua hal tersebut memiliki makna yang berbeda. Seperti batasan yang mengacu pada pembatas atau pengekangan suatu hal. Contohnya dalam penelitian, batasan dapat berupa metode penelitian yang tidak dipakai, data yang tidak diakses, atau aspek yang tidak diteliti. Sedangkan ruang lingkup mengacu pada luas atau cakupan yang tidak ada batasnya gitu. Contohnya pada penelitian yaitu ruang lingkup yang mendefinisikan variabel, subjek, lokasi, dan periode waktu yang akan diteliti. Yang kedua, ada perubahan paradigma. Perubahan paradigma menunjukkan bahwa pemahaman tentang organisasi terus berkembang. Paradigma memiliki wawasan dan alat yang lebih canggih untuk membantu organisasi mencapai tujuan dalam dunia yang semakin kompleks atau dinamis. Lalu yang ketiga, ada desain dan struktur organisasi. Desain organisasi adalah suatu proses yang berkenaan dengan bagaimana aktivitas-aktivitas organisasi distrukturkan atau dituangkan dalam suatu bentuk struktur dengan tujuan membantu manajer untuk dapat mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Struktur organisasi mengacu pada kerangka kerja formal yang mendefinisikan hierarki, pembagian tugas, dan hubungan antara individu dengan unit kerja. Struktur ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Prinsip-prinsip struktur ini memiliki hierarki, yaitu memiliki struktur yang jelas. Kemudian ada spesialisasi, yaitu pekerjaan yang dibagi berdasarkan keahlian masing-masing. Yang ketiga, ada formalisasi, yaitu harus didokumentasikan dengan jelas. Nah, jenis-jenis struktur itu memiliki ada empat. Satu, struktur sederhana atau yang disebut sebagai lini, cocok untuk organisasi kecil dengan tugas yang tidak terlalu kompleks. Kedua, ada struktur fungsional, yaitu membagi berdasarkan fungsi atau keahlian. Yang ketiga, ada struktur matriks, yaitu kombinasi antara struktur sederhana dan struktur fungsional. Yang terakhir, ada struktur tim, yaitu organisasi yang berpusat pada tim yang bertanggung jawab atas tugas atau proyek tertentu.
Lalu yang keempat ada kaitan antara desain struktur dengan pola manajemen. Desain struktur organisasi memiliki rancangan tingkat diferensiasi, formalisasi, dan dispersi atau pembagian otoritas. Di sini saya akan menjelaskan ketiga hal tersebut. Pertama, tingkat diferensiasi. Tingkat diferensiasi menunjukkan sampai seberapa besar jumlah unit yang dibutuhkan dan spesialisasi apa saja yang dibutuhkan organisasi. Yang kedua, ada tingkat formalisasi. Tingkat formalisasi berkenaan dengan standarisasi, prosedur kerja, dan aturan serta norma-norma formal yang ditetapkan untuk dipatuhi dalam melaksanakan pekerjaan. Yang ketiga, ada tingkat dispersi otoritas. Dispersi otoritas berkenaan dengan bagaimana mengatur pembagian kewenangan untuk memutuskan atau mengambil keputusan tentang suatu masalah. Kemudian yang kelima ada efektivitas organisasi. Suatu organisasi bisa dikatakan efektif kalau tujuan organisasi atau nilai-nilai yang ditetapkan dalam visinya tercapai. Adapun upaya untuk meningkatkan efektivitas organisasi, pertama ada evaluasi organisasi. Kita harus mengidentifikasi apa yang harus diperbaiki. Yang kedua ada reformasi organisasi, yaitu ini dapat dilakukan untuk meningkatkan struktur, proses, dan budaya organisasi. Yang ketiga ada pengembangan kapasitas. Kita harus mengembangkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan. Kemudian yang keempat ada manajemen kinerja, yaitu manajemen kerja yang efektif untuk mengukur dan meningkatkan kinerja karyawan. Yang terakhir ada inovasi dan kolaborasi, untuk bisa berbagi sumber daya kepada yang lain. Yang terakhir ada beberapa isu penting. Suatu isu menarik yang sering muncul ke permukaan adalah isu tentang penentuan struktur organisasi. Sebagaimana telah dijelaskan dalam penentuan jabatan, isu tentang penentuan struktur mengikuti pola yang serupa. Seringkali kehadiran suatu struktur serta jabatan lebih bersifat politis, lebih berdasarkan pada muatan kepentingan daripada kebutuhan nyata. Berikut beberapa isu penting dalam administrasi publik, yaitu ada akuntabilitas dan transportasi. Kedua ada good governance dan pelayanan publik. Yang ketiga ada reformasi birokrasi. Hal ini sangat perlu karena dapat meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparatur sipil negara. Yang keempat ada desentralisasi dan otonomi daerah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan lokal. Yang kelima ada peralatan keuangan publik. Yang keenam ada tantangan global seperti perubahan iklim dan cuaca, globalisasi dan perdagangan internasional, kemudian ada urbanisasi, dan terakhir ada imigrasi. Kemudian yang kedua di sini saya akan menjelaskan apa itu dimensi etika. Dimensi etika dianalogikan dengan sistem sensor di dalam administrasi publik. Dimensi ini dapat berpengaruh pada dimensi-dimensi lain dan sangat mempengaruhi tercapai tidaknya tujuan administrasi publik pada umumnya dan tujuan organisasi publik pada khususnya. Karena itu dimensi ini sangat penting dianggap sebagai dimensi yang strategis dalam administrasi publik. Dimensi etika melingkupi beberapa hal. Satu, ada batasan dan ruang lingkup. Kedua, ada paradigma. Yang ketiga, ada aplikasi etika dan moral. Yang keempat, ada beberapa isu penting. Di sini saya akan memaparkan satu persatu. Yang pertama, batasan dan ruang lingkup. Bertens berkesimpulan bahwa ada 3 hal yang penting dalam arti tentang etika. Pertama, etika sebagai nilai-nilai moral dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok dalam mengatur tingkah lakunya, atau disebut sebagai sistem nilai. Yang kedua, sebagai kumpulan asas atau nilai moral yang sering dikenal sebagai kode etik. Yang ketiga, sebagai ilmu tentang yang baik atau yang buruk, yang sering disebut sebagai filsafat moral. Dalam dunia administrasi publik atau pelayanan publik, etika diartikan sebagai filsafat atau profesional standards atau sering disebut sebagai kode etik. Kemudian yang kedua ada paradigma.
Menurut Candler dan Plano tahun 1988, etika terdapat 4 aliran, yaitu pertama ada empirical theory, kedua ada rational theory, ketiga ada intuitive theory, yang keempat ada relevation theory. Empirical theory berpendapat bahwa etika diturunkan dari pengalaman manusia dan persetujuan umum. Sedangkan rational theory berpendapat bahwa baik atau buruk sangat bergantung dari alasan dan logika yang melatar belakangi suatu perbuatan, bukan pengalaman. Sedangkan intuitive theory berargumen bahwa etika tidak harus berasal dari pengalaman dan logika, tetapi dari diri manusia secara ilmiah memiliki pemahaman tentang apa yang benar dan yang salah, tentang apa yang baik atau yang buruk. Sedangkan relevation theory berpendapat bahwa yang benar atau yang salah berasal dari kekuasaan di atas manusia, yaitu Tuhan sendiri. Kemudian yang ketiga ada aplikasi etika dan moral. Aplikasi etika dan moral dalam praktek dapat dilihat dari kode etik yang dimiliki oleh administrator publik. Kehadiran kode etik lebih berfungsi sebagai kontrol langsung sikap dan perilaku dalam bekerja dan diatur secara lengkap melalui aturan atau tata tertib yang ada. Kode etik tidak hanya sekadar ada, tetapi juga diimplementasikan dalam bekerja. Dinilai tingkat implementasinya melalui mekanisme monitoring, kemudian dievaluasi dan diupayakan perbaikan melalui konsensus. Komitmen terhadap perbaikan etika ini perlu ditunjukkan agar masyarakat publik semakin yakin bahwa pemerintah sungguh-sungguh akuntabel. Kemudian yang keempat, yang terakhir, beberapa isu penting. Menurut Dennis Stimson, di dalam administrasi publik terdapat isu etika yang kontroversialis dan dilematis, yaitu etika netralitas dan etika struktur. Etika netralitas menuntut seseorang administrator untuk netral, artinya menerapkan prinsip etika sesuai kebijakan organisasi atau sebagaimana yang diputuskan oleh organisasi, dan tidak boleh menerapkan prinsip etika yang dianutnya. Sementara itu, etika struktur menyatakan bahwa organisasilah atau pimpinan organisasilah yang bertanggung jawab akan semua keputusan dan kebijakan yang dibuat, bukan individu atau aparat. Sekian yang bisa saya paparkan dalam materi ini. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.